saya juga baru pertama kali ini melaksanakan sosialisasi PPKM Mikro di desa saya. Penyakit ini memang betul-betul ada, dari kalangan TNI Polri banyak juga yang terjangkit, banyak juga yang meninggal dunia. Kabupaten Sejawa Timur sudah zona kuning, artinya resikonya untuk penyakit ini sudah rendah. Ada beberapa kriteria zona pembagian wilayah: zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Kalau yang zona hijau, kuning, oranye itu tempat ibadah, fasilitas umum masih boleh. Tapi kalau sudah zona merah, tempat ibadah tutup, berarti yang lainnya juga ditutup, termasuk pasar. Kalau bisa cegah untuk kerumunan, tapi kita tetap harus beraktivitas. Apabila terjadi perebutan jenazah COVID dan menghalang-halangi pemakaman secara protokol kesehatan, akan ada sanksi hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, kami di Pak Camat Jatirogo, Pak Wakapolsek Jatirogo, Puskes Jatirogo, dan Bu Kepala Desa Sadang, serta hadirin yang dapat hadir dalam acara ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka, berkumpul bersama di Balai Desa Sadang dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, Ibu sekalian, bahwa sosialisasi PPKM Mikro ini memang perlu dan harus dilaksanakan. Nah, ini perlu dan harus dilaksanakan, sehingga yang kemarin-kemarin pada saat PPKM, kemudian PPKM Mikro 1, 2, 3, dan keempat ini, saya juga baru pertama kali ini melaksanakan sosialisasi PPKM Mikro di Desa Sadang ini. Nah, tentunya sosialisasi ini harus kita dengarkan semuanya, apa yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Dokter dan Pak Wakapolsek, sehingga kita mengetahui semuanya apa itu PPKM Mikro, sehingga semuanya bisa memahami, tidak dianggap enteng, karena penyakit ini memang betul-betul ada, dari kalangan TNI Polri banyak juga yang terjangkit, banyak juga yang meninggal dunia. Dari Kodam 5 Brawijaya ini ada yang mungkin ada 17 orang yang meninggal. Itu sudah menjadikan kejadian yang luar biasa. Jadikan atensi untuk bisa memahami agar kejadian ini tidak terulang lagi. Tapi bagaimana, itu namanya pandemi, namanya penyakit, tidak bisa kita prediksi, tapi bisa kita antisipasi. Kemudian di Kodim sendiri ada 3 orang dan ramil yang terkena penyakit ini, yang terkena penyakit COVID-19 ini, sehingga bagaimana sakitnya, bagaimana merontanya beliau pada saat sakit sendiri di kamar, kemudian dievakuasi ke sana kemari, itu sakit sekali rasanya. Saya sendiri yang tidak sakit, yang belum pernah merasakan sakit pandemi ini, merasakan bagaimana beratnya untuk berjuang melawan penyakit ini. Dari rekan-rekan saya itu memang merasa berat sekali untuk bisa menandingi penyakit ini. Memang tidak terasa, Pak, tidak terasa penyakit ini. Tapi kalau sudah terjangkit, waduh, luar biasa kejadiannya. Harus sendiri di kamar, tidak ditungguin oleh siapa-siapa. Kalau jarum lepas juga kita sendiri yang membenahi. Itu yang kita rasakan, sehingga mudah-mudahan semuanya yang berada di sini tidak terjangkit atau tidak tertular oleh pandemi penyakit ini. Karena kalau sudah terjadi atau sudah tertular penyakit ini, Pak, nanti akan merasakan sendiri, sakit sekali. Ya, di rumah sakit itu sendiri, kita sendiri harus berjuang sendiri dan harus melawan perasaan kita sendiri, sehingga pada saat itu diharapkan pada saat yang sakit ini merasa senang,
merasa senang. Kalau kita merasa sedih atau merasa bahwa penyakit ini betul-betul tertimpa pada kita, daya imun kita akan turun. Daya imun kita akan turun. Itu pembawaan dari penyakit ini. Kalau kita senang atau kita merasa ceria dengan penyakit ini, kita merasa enjoy, mudah-mudahan semuanya akan hilang dan kita akan sembuh. Dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, memang betul-betul ini merupakan penyakit yang tidak kita duga. Sampai penyakit ini ulang tahun karena tahun depan tahun kemarin sudah ada penyakit ini, sehingga sampai tahun ini kita merasa penyakit ini belum bisa hilang. Dan sampai kapan kita tidak tahu, karena ini merupakan virus. Tetapi kalau kita baca, kalau kita antisipasi, kalau kita dengarkan dari beberapa media, dari beberapa pemberitaan, bahwa dengan adanya PPKM Mikro ini, penyakit ini bisa kita pangkas, bisa kita turunkan, sehingga dari Kabupaten se-Jawa Timur sekarang sudah zona kuning. Kabupaten se-Jawa Timur sudah zona kuning, artinya resikonya untuk penyakit ini sudah rendah, resiko untuk menuju ke puncaknya sudah rendah, resiko rendah, sudah kuning. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan kita di Jatirogo ini tidak bertambah lagi, karena kemarin sudah kosong kita, tapi ini ada tambahan satu lagi dari Wonosobo, Karangturi, ada satu lagi yang konfirm COVID-19, sehingga kita masih ada satu orang yang harus kita laporkan konfirm COVID-19. Mudah-mudahan dalam 10 hari ke depan orang ini akan bertambah ilmunya, sehingga akan menjadi lebih baik dan mudah-mudahan akan bisa sembuh. Kemudian yang lain, bahwa dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini sudah dicanangkan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kecamatan sampai ke desa. Utamanya apa? RT RW. Sehingga kemarin pada saat PPKM Mikro ini saya mendata ada 362 RT di Kecamatan Jatirogo. 362 RT di Jatirogo, semuanya sudah kami data, mulai dari ketua RT-nya siapa, desa ini, sampai mendetail, sehingga kami TNI Polri mendata ini bukan untuk mencari-cari, tapi untuk mendata jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang tersisihkan, sehingga semuanya bisa tercakup dalam laporan saya, sehingga saya apabila mencari dan mendata apabila ada yang terkonfirm, ada yang mati atau ada yang sembuh, bisa cepat diselesaikan dan bisa cepat tertangani. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Yang pertama adalah peraturan dari Mendagri nomor 1 tahun 2021 tentang pemberatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Ini ada beberapa ketentuan hukum. Yang kedua tentang perpanjangan PPKM, itu Mendagri nomor 2. Yang ketiga PPKM berbasis mikro, berarti sudah tingkat 3 ini yang kita laksanakan di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian COVID. Yang nomor 4, perpanjangan PPKM berbasis mikro. Kemudian yang kelima, rapat Menteri Perekonomian, Kemendagri, Kemenkes, Kementerian TNI Polri terkait perpanjangan dan penambahan wilayah PPKM Mikro. Nah, tujuannya apa nih, Bu? Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iki, Pak Camat, sama Pak Danramil, untuk pengendalian penyebaran COVID-19 melalui peningkatan kepatuhan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat. Pak RT, yang paling sulit kita hadapi adalah pengendalian pembatasan kegiatan masyarakat. Apalagi di saat-saat bulan-bulan orang punya hajat. Makanya tadi disampaikan, Bu Iki ngerti, Pak,
Bunga Bose nggak ngerti, Pak Darami nggak ngerti, Pak Camat nggak ngerti, ngerti sekabone Facebook. Nah, itu jangan sampai terjadi apabila ini sudah terbentuk. Jadi kepedulian dari Ketua PPKN Mikro dan anggota untuk memberi penjelasan kepada warganya bahwa dengan adanya perkembangan COVID ini, kegiatan di lingkungan masih ada pembatasan. Pengertian pembatasan berarti tidak boleh sama sekali, bukan. Boleh, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian bagaimana Pak kita melakukan kegiatan-kegiatan ini? Nanti kan itu perlu biaya, perlu tenaga, perlu mencetak segala sesuatu. Misalkan undang orang perlu biaya untuk ngasih snack. Itu sumbernya dari mana, Pak? Dan apabila kita melakukan tracing atau ngecek-ngecek itu, nanti perlu sembako yang harus kita kasihkan pada yang konfir. Menurut ketentuan di tingkat desa itu adalah bersumber dari dana desa, pendapatan desa dan APBDes. Secara teknik nanti dari desa pasti sudah tahu berapa persen dari anggaran itu bisa digunakan untuk penanggulangan COVID. Mulai dari dulu sampai penambahan saat ini. Apa 1% atau berapa persen mungkin itu sudah ditentukan, yaitu 8%. Nah, untuk pemahaman jenengan ada beberapa kriteria zona pembagian wilayah: zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Kangge mentokne sampai nanti langkahnya di desa itu apa, kegiatan yang desa itu apa? Misalkan zona hijau. Zona hijau berarti semua masyarakat di lingkungan RT itu tidak ada yang kena COVID atau bersih. Ya, nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Dokter kegiatannya apa wae. Mulai dari surveillance aktif, seluruh suspek dites, pemantauan kasus SCR rutin secara berkala, sosialisasi dan penerapan prokes. Kalau dulu itu 3M, sekarang 5M, meningkat lagi. Nah, maksud dan tujuannya ini dibentuk itu apa? Agar masyarakat itu sadar. Negara itu sudah mengucurkan dana yang begitu besar mulai tahun 2020. Dan 30% dari anggaran itu dialokasikan untuk menanggulangi COVID, sehingga mungkin pada 2020 itu tidak ada pembangunan infrastruktur di sini. Jadi kan pun kaget. Terus yang kedua, zona kuning. Zona kuning itu terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Itu kuning. Nek gone wilayah jenengan di PPKM Mikro tadi ana wong 1 sampai 5 yang terkonfir COVID itu masuk zona kuning. Paham ya? Lah, tindakannya apa? Tindakannya untuk menekan suspek COVID-19 dan mendata kontak erat. Sampai aku terus morong ke korban. Kemarin namanya yang namanya kan dari Koramil, Polsek, Kesehatan sama Satpol PP. Sekarang ini dibebankan yang jenengan, sumber informasi itu dari jenengan. Nanti yang menindaklanjuti tetap dari tim COVID kecamatan. Untuk memudahkan nanti dari kecamatan itu melakukan langkah-langkah tersebut. Tujuannya apa? Biar tidak ada penolakan dari warga. Kalau di tracing dengan tes COVID, katanya oh tidak usah, saya tidak apa-apa. Kita tidak tahu. Karena apa? COVID itu tidak, istilahnya tidak bisa kita prediksi, tapi nyata. Terus yang kedua,
melakukan testing, tracing, dan treatment. Jadi langkah-langkah itu harus dilakukan. Yang keempat adalah surveillance aktif. Kemudian yang kelima, sosialisasi dan penerapan prokes 5M. Makanya tadi saya di depan, kenapa saya nggak mau diajak salaman? Bukan berarti saya nggak menjunjung tinggi adat ketimuran, kita kalau datang selalu bersalaman, enggak. Tapi ini untuk mencegah apabila misalkan saya tadi salaman pada semua orang, ada salah satu yang terkonfirm positif tapi OTG, kemudian ada orang lain yang pada waktu itu imunnya jelek, rendah, kemudian sentuhan dengan saya, dia nggak cuci tangan, kemudian menyentuh ke hidung, itu nanti bisa sebagai penyebar nular yang awake dhewe. Kemudian zona yang ketiga adalah zona oranye, di mana penularan komunitas sedang. Terdapat 6 sampai 10 rumah dengan konfirmasi positif dalam satu RW RT selama 7 hari. Sadang ada enggak? Tidak ada. Sadang itu kalau ada tadi zona ini di sini, mana tanjakan itu. Ya. Kalau sudah zona oranye, siapkan kebutuhan logistik. Kebutuhan logistiknya apa? Kebutuhan sehari-hari, mulai dari untuk nyuci, untuk makan, untuk hand sanitizer, kemudian obat. Kalau dulu saya pernah ngasih obat dari itu Cina itu, tapi itu kalau lewat dokter nggak boleh. Jadi kalau yang di rumah isolasi mandiri bisa kita kasih. Leong buah namanya, itu diminum. Ada yang sembuh apabila dia mengkonsumsinya dengan baik, tapi tetap dia harus berperilaku sehat. Apa yang disampaikan Pak Darnamil tadi, kita harus tetap imunnya terjaga. Berarti kita harus tetap senang, orang yang mikir apa-apa. Karena COVID itu kalau dipakai mikir, otomatis penyakit itu akan semakin erat dengan kita. Dan sifat penyakit itu adalah mengajak kita itu untuk malas melakukan kegiatan. Jadi pembawaannya kita itu ketakutan dan malas untuk melakukan kegiatan. Kemudian penguatan kualitas informasi. Setiap kelurahan mempunyai satu posko untuk mengatasi zona di wilayah masing-masing. Jadi mulai terbentuknya PSBB tadi sebenarnya Pak Bu Iki, PPKM sampai PPKM Mikro itu sebenarnya tujuannya sama, tugasnya juga sama. Namun wilayahnya dipersempit. Karena apa? Yang bisa mengetahui lebih detail ujung tombaknya pemerintahan itu adalah di RT. Karena apa? Nanti Pak RT yang tahu itu lebih mudah dibanding dengan Pak Camat untuk ngecek ke wilayah dibanding Bu Iki. Jadi nanti tugasnya Pak RT apabila warganya itu ada gejala-gejala sesuai nanti yang disebutkan oleh Pak Dokter atau yang mewakili, nanti warga harus peduli dan mau memberikan penjelasan-penjelasan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir adalah zona merah. Penularan komunitas tertinggi 3 sampai dengan 4 levelnya itu tadi. Nah, untuk menunjukkan itu di wilayah apa yang terjadi? 10 rumah dengan konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Jadi 10 apa itu? 10 rumah atau 10 korban itu berada dalam satu RT selama 1 minggu atau lebih. Jadi kalau kurang misalkan 6 sampai dengan 10 itu masuk zona oranye. Tapi kalau 10 sampai selanjutnya itu zona
zona merah. Sama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan logistik, kemudian temukan suspek, kemudian tingkatkan sosialisasi 5M, kemudian isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat. Berarti isolasinya bukan di desa lagi. Di sini setelah dibentuk PPKM Mikro kan ada tempat isolasi. Di sini ada 3. Ada gudang logistik, ya, ada posko. Itu semua untuk mendukung kegiatan yang penjenengan ini, ya, harus aktif. Jadi tempat ini dibuat untuk melakukan kegiatan penanggulangan COVID. Jadi misalkan di sana ada kejadian, segera didata. Setelah didata dilaporkan ke posko. Setelah itu posko melaporkan ke kecamatan, COVID tingkat kecamatan. Nanti dari tim medis dan Forkominka akan mendatangi korban tersebut. Kemudian langkah selanjutnya lewat zona merah, tutup tempat ibadah. Kalau yang zona hijau, kuning, oranye itu tempat ibadah, fasilitas umum masih boleh. Tapi kalau sudah zona merah, tempat ibadah tutup, berarti yang lainnya juga ditutup, termasuk pasar. Apa efek yang akan timbul misalkan kejadian seperti itu? Pasti akan terjadi banyak kejahatan. Pasar ini misalkan ditutup seminggu itu aja, tingkat kejahatan akan naik. Karena mata pencarian yang dari pasar akan hilang. Berapa ratus orang yang mengandalkan sumbernya dari situ. Dan itu adalah kebutuhan pokok di wilayah Tuban Selatan itu sampai wilayah Bluro sebelah utara itu tergantung dari pasar Jatirogo. Kemudian dilaksanakan jam malam. Nah, tugas dari PPM desa itu wajib mengcover kegiatan itu untuk membantu PPM Mikro di tingkat RT. Langkah-langkahnya sama. Kita mencari siapa yang terkonfirm positif dan segera dibawa ke tempat isolasi. Karena apa? Semakin cepat kita melakukan langkah-langkah tersebut, korban kemungkinan besar bisa tertolong. Tapi kalau sudah terlambat, ya, sudah terlambat penanganannya, kecenderungan korban akan meninggal. Ya, harapan kita setelah kita bentuk seperti itu, harapan kita dari pemerintahan nanti ketua PPM Mikro harus lebih aktif di lingkungannya untuk memantau situasi keterkaitan perkembangan COVID di RT tersebut. Dalam satu RT rata-rata berapa kakak sini? Sadar? 30 sampai 40. Bapak-bapak bisa memanfaatkan nanti tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk memantau situasi lingkungan tersebut. Karena apa? Semakin jenengan peduli terhadap lingkungan, semakin mudah untuk mendeteksi, semakin cepat pula kita menanggulangi penyebaran COVID ini. Yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, dari apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin bercerita. Saya kan pernah terkonfir positif, tapi saya itu tidak ada gejala. Tahu-tahu oksigen saya itu 85. Kondisi saya mungkin pada waktu itu memang sangat payah. Nah, apabila itu kejadian kepada jenengan, terus kemudian bersentuhan pada orang yang terkonfir positif, kecenderungan jenengan akan kena. Jadi apa yang disampaikan Pak Camat tadi betul. Wong wis kena COVID itu yes mati, urip apa jari awake dhewe karo Gusti Allah. Orang lain itu hanya mendoakan aja. Karena sudah masuk rumah sakit,
Jenengan di situ sendirian, temannya hanya oksigen infus sama 3 hari makan. Tenaga perawat maksimal jenengan didekati perawat itu paling lama 10 menit, tapi rata-rata dia injeksi selesai ditinggal. Permasalahannya apa? Kemampuan perawat sendiri untuk memakai APD yang sekelas itu hanya 3-4 jam, dokter ya, 3-4 jam. Padahal dia harus menangani pasien lebih dari 15 orang. Jadi dengan pengalaman ini saya minta kepada bapak-bapak RT, bapak-bapak RW di sini harus betul-betul mau mentaati atau mematuhi 5M, terutama kerumunan. Kalau bisa cegah untuk kerumunan. Tapi kita tetap harus beraktivitas. Kegiatan kita harus jalan, tapi kita tetap harus patuh terhadap ketentuan tersebut. Yang paling sulit itu adalah memakai masker. Karena apa? Pakai masker ini adalah ongkep kalau belum pernah. Tapi kalau kita sudah terbiasa, mungkin tidak ada masalah. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Intinya pokoknya itu Pak. Dengan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak. Nah, kerumunan bagaimanapun kita tetap pasti akan memerlukan orang lain. Tapi tetap harus menjaga jarak. Kemudian di sini jenengan ada Babin Kamtipmas sama Babinsa. Tolong dibantu Pak RT Pak RW untuk pelaksanaan kegiatan ini. Karena apa? Tanpa bantuan jenengan, kita sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena secara hukum polisi, TNI itu adalah pelayan masyarakat. Apabila kita ingin melayani ditolak, kita juga tidak akan bisa sekarang. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang paling akhir, saya berharap peristiwa di Karangtengah jangan sampai terulang kembali. Saya mohon dukungan pemerintah melakukan protokol kesehatan itu baik dari penanganan sampai pemakaman itu sudah dikaji dan itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama kita, agama Islam. Jadi nanti apabila terjadi perebutan jenazah COVID dan menghalang-halangi pemakaman secara protokol kesehatan, akan ada sanksi hukumnya. Kemarin ada 3 terperiksa, ini ditingkatkan ke tingkat penuntutan. Kemarin sudah P21, itu termasuk hasilnya buka polsek, hasil saya PCR lah ya yang kemarin itu, swab. Itu sebagai bahan acuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.